Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan semua. Terima kasih buat rekan semua yang sudah bergabung dalam live class malam kali ini. Sekarang jika dilihat sudah 845 peserta pejuang ASN 2021. Sebelumnya tolong dicek terlebih dahulu apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas. Apabila yang sudah bisa mendengar suara saya, coba tolong tulis di kolom komentar ya. Dan coba tulis dari mana saja nih asalnya. Ada Yulinda Permatasari dari Palembang, Yustiana Sari dari NTT, Dwi Putri dari NTB, wah luar biasa ya. Ivan Hanifah dari Bekasi, Vera Irham, Riau. Oke, suara saya sudah terdengar dengan jelas ya. Wah luar biasa ya. Dari seluruh Indonesia sudah bergabung di live class malam kali ini. Oke, baik. Malam kali ini bergabung dalam live class terkait dengan materi TWK. Tentu saja, alangkah baiknya sebelum kita melaksanakan live class malam kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing, semoga saja apa yang kita pelajari bersama-sama malam kali ini betul-betul bisa diserap ilmunya, yang tentu saja pada akhirnya nanti memudahkan rekan semua dalam seleksi SKD CPNS 2021. Silahkan berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai ya. Jadi, pada malam kali ini kita akan live class terkait dengan materi TWK, yaitu materi pilar negara, di mana tentu saja materi pilar negara yang akan kita bahas untuk malam kali ini terkait dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa materi ini yang diberikan dalam live class malam kali ini? Karena ternyata based on research kita di grup Telegram, untuk TWK kamu merasa paling lemah pada materi apa? Di sini kita menanyakan gitu ya. Dan ternyata untuk materi TWK yang ada 5 materi itu, yang paling lemah itu adalah pada bagian pilar negara. Di mana di sini kita bisa melihat bahwa dari 4.057 votes, yang memilih pilar negara adalah yang paling lemah di bagian TWK adalah sekitar 41% atau sekitar mungkin 1.600-an orang gitu ya. Maka dari itu, pada malam kali ini kita akan membahas terkait dengan materi pilar negara. Namun tentu saja dalam waktu sekitar 1 jam sampai 2 jam, kita tidak bisa membahas semuanya materi pilar negara, tapi kita akan membahas khusus live class malam kali ini adalah terkait dengan materi UUD 1945. Karena memang untuk materi-materi yang lain, sebelumnya sudah kita bahas juga di live class sebelumnya. Jadi silakan buat kalian yang belum memahami daripada materi pilar negara, misalkan terkait dengan implementasi Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, itu semuanya sudah ada di rekaman live class ataupun di dalam video materi yang ada di aplikasi Jadi ASN atau yang ada di web Jadi ASN. Nah, untuk malam kali ini, memang untuk materi UUD 1945 ini belum dibahas sama sekali, karena berdasarkan riset kita bertahun-tahun dari tahun 2018 sampai 2019, materi terkait dengan UUD 1945 itu tidak ada keluar terkait dengan materi yang betul-betul hafalan. Misalkan pasal ke berapa, itu tentang apa, itu tidak ada soal-soal seperti itu. Yang ada itu adalah implementasi daripada UUD 1945 itu sendiri, ataupun memang yang ditanyakan adalah terkait dengan isi UUD 1945-nya itu sendiri. Dan walaupun begitu, tentu saja nanti akan kita bahas di live class berikutnya terkait dengan materi pasal-pasal UUD 1945. Jadi terkait dengan materi UUD 1945 ini sebetulnya secara garis besar dibagi menjadi 2. Ada yang bagian pembukaan UUD 1945, kita buat semua materinya dalam live class malam kali ini. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pasal-pasal dalam UUD 1945, di mana tentu saja nanti akan kita buatkan cara cepatnya supaya bisa dipahami, supaya bisa dihafal dengan cepat, dengan mudah, dan tentu saja pada akhirnya bisa menjawab soal-soal di seleksi SKD CPNS 2021. Jadi pada malam kali ini kita akan membahas materi pilar negara khusus pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi untuk live class malam kali ini kita akan membahas daripada 5 poin ini. Yang pertama adalah tentang pembukaan UUD 1945. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan makna alinea pembukaan UUD 1945. Kemudian yang ketiga adalah pokok pikiran pembukaan UUD 1945.
Yang keempat, hubungan pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasal UUD 1945. Dan yang kelima ataupun sebagai penutup adalah latihan soal seperti biasa, di mana akan kami berikan sekitar 10-15 soal supaya rekan semua betul-betul mendalami daripada materi-materi yang sudah kita pelajari dari awal keempat poin ini. Seperti itu. Oke. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke dalam bagian yang pertama, yaitu kita akan membahas terkait dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konsep dasar, sebagai pemahaman-pemahaman mendasar terkait dengan pembukaan UUD 1945. Karena pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul terkait dengan soal-soal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu akan terkait 4 hal ini. Bisa ditanyakan tentang konsep dasar pembukaan UUD itu seperti apa, kemudian makna per alinea itu seperti apa, kemudian pokok pikiran, dan bisa juga ditanya terkait dengan konsep bagaimana sih hubungan pembukaan UUD dengan pasal UUD 1945. Oke, jadi kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan konsep dasar pembukaan UUD 1945. Oke. Jadi, terkait dengan pembukaan UUD 1945 sebetulnya berisi terkait dengan pokok pikiran atau pemikiran-pemikiran yang tujuannya adalah untuk pemberontakan melawan 3 poin ini. Di mana 3 poin ini adalah yang pertama, penjajahan atau imperialisme, yang kedua adalah penguasaan atau kolonialisme, dan yang ketiga adalah pemerintahan otoriter atau fasisme. Di mana tentu saja adanya pokok pikiran pemberontakan melawan ketiga poin ini adalah dengan tujuan para pendiri bangsa kita untuk betul-betul memerdekakan daripada bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi, pemikiran-pemikiran tadi sebetulnya untuk menjajah ini dengan tujuan akhir adalah supaya Indonesia itu merdeka. Seperti itu. Di mana tentu saja selain daripada pemberontakan melawan ketiga poin ini, isi daripada pembukaan UUD 1945 juga itu berfungsi juga sebagai arahan dan pedoman untuk mengisi kemerdekaan. Jadi sebetulnya adanya pembukaan UUD 1945 itu tidak hanya sampai kepada kemerdekaan pada saat dulu, tapi tentu saja isi daripada pembukaan UUD 1945 itu memberikan arahan dan pedoman juga untuk kita sebagai warga masyarakat Indonesia yang diwarisi kemerdekaan ini untuk betul-betul terus melanjutkan kemerdekaannya. Jadi kemerdekaan itu bukan hanya kemerdekaan daripada penjajahan Belanda saat dulu gitu ya, tapi tentu saja makna kemerdekaan itu juga harus kita lanjutkan dengan poin-poin seperti kita betul-betul mempertahankan daripada prinsip kemerdekaan persatuan, kemudian adil, makmur. Tentu saja kan makmur itu harus betul-betul kita perjuangkan, sejahtera, kemudian berdaulat. Berdaulat itu hampir sama dengan sejahtera gitu ya. Maka jadi perjuangan kemerdekaan itu bukan sebatas sampai dengan kita bisa sukses melawan daripada penjajahan Belanda waktu dulu gitu ya. Tapi kita juga harus betul-betul bisa melanjutkan kemerdekaan ini supaya tadi mewujudkan daripada adil, kita bisa terus bersatu, berdaulat, makmur, dan yang lainnya seperti itu. Kemudian terkait dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga, isinya itu adalah memuat semangat juang para pendiri bangsa, di mana mungkin nanti untuk selengkapnya akan kita bahas ketika membahas dalam makna-makna alinea-alinea yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi memang ternyata dalam pembukaan UUD 1945 itu di dalamnya betul-betul berisi semangat juang para pendiri bangsa kita untuk betul-betul mewujudkan kemerdekaan daripada Indonesia itu sendiri, seperti itu. Dan selain daripada beberapa poin sebelumnya, tujuan ataupun isi daripada pembukaan UUD 1945 juga, isinya adalah sebagai dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tadi tidak hanya pemikiran-pemikiran untuk memberontak, penjajahan, penguasaan, pemerintahan otoriter supaya betul-betul merdeka, tapi juga sebagai arahan dan pedoman untuk mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan itu tidak hanya sampai ketika saat dulu kita sukses dalam melawan penjajah gitu ya, tapi kemerdekaan juga bisa diartikan kita harus memperjuangkan, meneruskan kembali kemerdekaan dengan
mewujudkan sikap prinsip adil, berdaulat, makmur, seperti itu gitu ya. Dan pada akhirnya adalah sebagai dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan pembukaan UUD 1945 juga dirumuskan menjadi 4 alinea. Mungkin sebetulnya pembukaan UUD 1945 juga dulu ketika kita sekolah gitu ya, waktu dulu itu setiap hari Senin kan kita suka mendengar gitu ya, berpuluh-puluh kali mungkin ya, beratus-ratus kali mungkin daripada pembukaan UUD 1945 karena memang selalu dibacakan ketika upacara mungkin sebelum pandemi seperti ini gitu ya. Jadi di sini ada 4 alinea di mana setiap alinea itu mengandung arti dan makna yang sangat mendalam. Jadi untuk beberapa soal yang nanti akan muncul adalah terkait dengan hal-hal seperti ini. Mungkin ditanyakan adalah makna daripada alinea ketiga, alinea keempat, alinea ke-1 ataupun alinea kedua itu seperti apa gitu ya. Nanti kita diberikan option yang kita harus memilih option yang sesuai dengan makna daripada setiap alineanya seperti itu. Nanti akan kita bahas berikutnya. Nah, terkait dengan pembukaan UUD 1945 juga mempunyai 2 nilai. Ini yang sering keluar juga. Rekan harus betul-betul memahami bahwa ini ada dua nilai. Yang pertama adalah nilai universal. Kemudian yang kedua adalah nilai lestari. Oke, lalu apa sih yang dimaksud dengan nilai universal dan nilai lestari ini? Jadi, yang dimaksud dengan nilai universal artinya adalah bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu memiliki isi yaitu yang mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh dunia. Pada intinya adalah yang ada pada isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah nilai-nilai ataupun hal-hal yang baik yang sebetulnya memang dijunjung oleh semua bangsa yang beradab di seluruh dunia seperti itu. Jadi memang secara universal, secara menyeluruh, sebetulnya konsep dasar untuk perjuangannya seperti sama saja gitu ya. Itu yang dimaksud dengan universal. Kemudian yang kedua yang dimaksud bahwa nilai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu memiliki nilai lestari, artinya adalah bahwa isi daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu isinya akan selalu mampu menjadi solusi setiap permasalahan yang dimiliki oleh masyarakat. Namun tentu saja mampu menjadi solusi setiap permasalahan yang dimiliki oleh masyarakat ini ada syaratnya. Jika dan hanya jika masyarakat tersebut betul-betul mengamalkan dan memahami daripada isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga kalau misalkan kita mengamalkan di dalam pembukaan UUD kan ada Pancasila juga gitu ya. Nah, jadi ketika kita bisa mengamalkan daripada pengamalan Pancasila, maka tentu saja hal seperti itu akan betul-betul menjadi solusi setiap permasalahan yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian, selain daripada artinya seperti itu, makna daripada lestari ini juga artinya adalah akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa sampai kapanpun. Jadi maksudnya adalah terkait dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini, sampai kapanpun tidak akan pernah berubah baik segi daripada katanya dan isinya. Pokoknya akan sama seperti itu sampai kapanpun gitu ya. Di sini dikatakan tidak akan berubah, tidak ada yang bisa mengubah dengan alasan apapun oleh siapapun. Jadi pokoknya makna daripada lestari ini kan lestari gitu ya, akan kekal sebetulnya secara KBBI gitu ya. Lestari itu artinya kekal, akan selamanya seperti itu gitu. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah betul-betul bersifat final. Sampai kapanpun tidak boleh ada yang bisa merubahnya oleh siapapun dengan alasan apapun. Jadi seperti itu makna daripada lestari. Kemudian masih terkait dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagian terpenting dari Undang-Undang Dasar yang telah disepakati untuk tidak diubah sama sekali. Jadi kenapa sih sebelumnya dikatakan bahwa pembukaan UUD 1945 itu tidak bisa diubah sama sekali? Karena memang pada saat dulu ketika pembentukannya, ketika sudah disahkan, memang sudah betul-betul disahkan. Oleh siapa disahkan? Sudah disepakati. Oleh siapa disepakati itu? Di sini dijelaskan bahwa pembukaan UUD 1945 dikatakan sebagai bagian terpenting karena di sanalah tertuang norma fundamental negara atau States Fundamental Norm dan tujuan bangsa yang merupakan hasil kontrak kenegaraan antara rakyat dan negara.
Jadi pada saat dulu sebelum disahkan, pembukaan UUD 1945 ini sudah betul-betul hasil kontrak kenegaraan antara rakyat, antara warga masyarakat Indonesia dan negara, bahwa memang selamanya pembukaan UUD 1945 itu tidak boleh ada yang bisa mengubahnya, seperti itu. Oke. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu makna daripada alinea-alinea pembukaan UUD 1945. Oke. Tadi sudah dikatakan juga bahwa terkait pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, mungkin dulu ketika kita sekolah, tentu saja setiap hari Senin kita selalu membacanya gitu ya ketika saat upacara. Nah, untuk alinea pertama itu sendiri berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, jadi maksudnya adalah di sini ada kata-kata bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Tentu saja makna daripada kata ini adalah menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia oleh para pendiri bangsa dan bangsa Indonesianya itu sendiri dalam menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajah. Coba kita resapi kata-kata ini yang diberikan garis bawah merah ini, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah, sebetulnya ini kan dikatakan oleh diri kita sendiri yang sebagai yang ingin merdeka gitu ya. Maka dengan mengatakan seperti ini sebetulnya betul-betul mencerminkan daripada keteguhan dan kuatnya pendirian para pendiri bangsa pada waktu itu. Karena ada kata-kata bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Ini kan berarti yakin gitu ya kalau merdeka itu adalah hak setiap bangsa. Jadi ini menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian para pendiri bangsa pada waktu itu. Kemudian poin yang kedua, makna untuk alinea pertama ini adalah penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, maka harus segera dihapuskan karena setiap bangsa dan negara memiliki hak asasinya. Jadi untuk kelanjutannya di sini adalah oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, maksudnya adalah tadi bahwa penjajahan itu betul-betul tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, maka harus betul-betul dihapuskan. Jadi maknanya adalah seperti itu. Karena kenapa harus betul-betul dihapuskan? Ya karena sebetulnya setiap bangsa dan negara itu memiliki hak asasinya masing-masing gitu ya. Jadi tidak boleh ada penjajahan karena memang hal seperti itu merupakan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kemudian makna yang ketiga adalah sebagai motivasi dan optimisme bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri daripada penjajahan. Dan poin yang keempat adalah tugas kewajiban bangsa atau pemerintah Indonesia untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan. Nah, berikut ini adalah 4 poin terkait dengan makna alinea pertama dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada intinya, secara singkatnya adalah untuk makna daripada alinea pertama ini, sebetulnya poin ini, di mana secara cepatnya adalah untuk memahami alinea pertama pada intinya adalah terkandung motivasi, yaitu motivasi untuk berjuang, untuk merdeka, kemudian terkandung juga keyakinan daripada pendiri bangsa untuk merdeka, kemudian optimisme, ini juga sama, optimisme untuk merdeka, bahwa mereka bisa merdeka karena memang harus merdeka, memang wajib merdeka karena memang penjajahan itu ya tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan gitu, tidak berkemanusiaan. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa untuk cara cepatnya dan pembenaran perjuangan, maksudnya adalah dengan kata-kata seperti ini merupakan kata-kata yang merupakan pembenaran perjuangan, di mana kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi cara cepat untuk memahami daripada alinea pertama pada pembukaan UUD 1945 adalah cara cepat yang ini. Oke, jadi ini yang betul-betul harus dihafal. Kemudian kita lanjut kepada alinea yang kedua, di mana alinea yang kedua berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, poin-poin yang terkait dengan makna daripada alinea kedua ini, yang pertama adalah di sini ada kata-kata telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa. Tentu saja kata-kata
ini kan diucapkan oleh sendiri gitu ya, telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa. Sudah berbahagia kemudian ditambahkan juga dengan selamat sentosa. Nah, artinya adalah kata-kata ini menunjukkan kebanggaan, kemudian penghargaan, optimisme, kemudian pencapaian kesuksesan. Bahwa betul-betul optimis bisa sukses dan pada akhirnya betul-betul bisa sukses. Karena kelanjutan di sini juga ada kata-kata sukses dalam bidang apa? Yaitu mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi tadi yang pertama maknanya itu adalah untuk menunjukkan kebanggaan, penghargaan, optimisme, dan pencapaian kesuksesan. Dan makna yang kedua adalah di sini sudah betul-betul jelas gitu ya tujuan daripada negara kita itu, daripada perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia itu pada kalau misalkan kita hilangkan yang diberikan garis bawah merah ini, berarti kan kata-katanya adalah dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, maksudnya adalah kata-kata seperti ini jelas tujuan perjuangan menjadikan negara Indonesia itu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi ini maknanya adalah kejelasan terkait dengan tujuan perjuangan itu sebetulnya seperti apa. Kemudian poin yang ketiga adalah di sini dikatakan gitu ya bahwa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, maksudnya adalah di sini kemerdekaan itu bukanlah akhir perjuangan. Jadi kita jangan memahami daripada kemerdekaan itu ya pada saat dulu saja gitu sampai para pendiri bangsa kita betul-betul sukses melawan penjajahan sampai akhirnya merdeka. Tapi tidak hanya sampai situ saja. Kita harus betul-betul ke depannya betul-betul mewujudkan negara yang merdeka. Mungkin dulu sebelumnya sudah merdeka juga tapi kita mempertahankan kemerdekaan, kemudian bersatu di mana tentu saja tantangan juga bagi kita gitu ya, tantangan kemerdekaan. Dengan kita sudah merdeka, kita bersatu, di mana Indonesia berasal daripada masyarakat yang multikultural, berasal daripada berbagai agama, berbagai suku, berbagai budaya, perbedaan warna kulit, perbedaan adat istiadat. Nah, tentu saja bersatu ini pun menjadi tantangan kemerdekaan setelah kemerdekaan yang sebelumnya gitu ya. Jadi kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan sampai sebelumnya saja gitu ya, tapi kedepannya pun masih banyak yang harus kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan tadi dan juga tadi mempertahankan untuk bersatu, kemudian berdaulat. Maksud daripada berdaulat di sini artinya adalah ya kita sebagai warga masyarakat Indonesia harus betul-betul bisa sejahtera gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian adil dan makmur. Nah, tadi makmur juga sama bisa diartikan bahwa kita sebagai warga masyarakat Indonesia harus selalu betul-betul memperjuangkan kemerdekaan dan juga memperjuangkan daripada kemakmuran diri masing-masing seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi untuk alinea yang kedua maknanya adalah seperti itu, ada 3 poin dan cara cepatnya adalah pada intinya terkait dengan makna alinea kedua adalah bahwa perjuangan kemerdekaan sudah sukses. Jadi pada saat dulu para pendiri bangsa kita sampai betul-betul kita bisa merdeka sampai saat ini, itu mungkin sudah sukses gitu ya. Tapi maksudnya sudah sukses ini adalah sudah sukses berhasil untuk merdeka. Tapi perjuangan kemerdekaan tidak hanya sampai situ saja gitu ya. Bahwa negara Indonesia harus terus berjuang supaya menjadi negara yang merdeka, kemudian bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Oke, sekarang untuk pemahaman makna daripada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada intinya untuk alinea ketiga ini berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi ini adalah isi daripada alinea ketiga pada pembukaan UUD 1945. Untuk alinea ketiga ini ada 3 poin pemaknaan daripada alinea ketiga ini. Yang pertama adalah dengan kata-kata seperti ini dimulai dengan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada intinya adalah betul-betul menunjukkan keyakinan spiritual. Jadi sebelum kita mengklaim bahwa kesuksesan kemerdekaan ini dikarenakan betul-betul oleh diri sendiri para pejuang bangsa, pada pendiri bangsa pada saat itu,
tapi para pendiri bangsa kita sungguh sangat luar biasa gitu ya, tetap menyandarkan diri bahwa untuk kesuksesan kemerdekaan itu tidak hanya perjuangan daripada para pejuang pendiri bangsa saja, tapi tentu saja dibantu dan diberikan rahmat oleh Allah yang Maha Kuasa gitu ya, diberikan bantuan dan diberikan kemudahan. Jadi pada makna yang pertama adalah seperti itu. Kemudian dengan isi daripada alinea ketiga seperti ini juga mendapatkan makna yang kedua, yaitu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dari sebelumnya pun adalah bangsa yang berkesinambungan, bangsa yang seimbang antara material, pendapatan materi, dan juga terkait dengan spiritualnya masing-masing. Jadi dicerminkan dalam alinea ketiga ini oleh para pendiri bangsa kita. Kemudian makna yang ketiga adalah pada intinya dengan kata-kata seperti ini, selalu berserah diri dan tidak hanya fokus pada usaha dan perjuangan, tetapi juga meminta doa dan bantuan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi makna yang ketiganya adalah seperti ini, oke? Dan pada intinya, cara cepat untuk memahami daripada makna alinea ketiga ini adalah menyatakan bahwa kemerdekaan adalah perpaduan daripada kerja keras, perjuangan oleh para pejuang pendiri bangsa kita, dan juga diberikan berkat rahmat oleh Allah yang Maha Kuasa. Jadi perpaduan tidak hanya oleh kerja keras diri sendiri saja gitu ya, tapi tentu saja bisa merdeka itu ya karena bantuan juga daripada Allah yang Maha Kuasa, seperti itu. Itu terkait dengan makna daripada alinea ketiga pembukaan UUD 1945. Oke, sekarang kita lanjut ke pemaknaan daripada alinea keempat, di mana alinea keempat ini berbunyi adalah, kemudian daripada itu untuk membentuk susunan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam Susunan Negara Republik Indonesia yang berdaulat, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi mungkin ini sambil mengingat-ingat gitu ya, pada saat dulu kita mungkin setiap hari Senin gitu ya mendengarkan daripada pembawa upacara gitu ya, daripada membacakan alinea keempat ini. Jadi pada intinya makna daripada alinea keempat ini ada 5 poin gitu ya. Yang pertama, dalam alinea keempat ini di sini dituliskan gitu ya banyak sekali terkait dengan tujuan bangsa. Di sininya dijelaskan melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan juga kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Jadi itu merupakan tujuan-tujuan bangsa gitu ya. Jadi pada alinea keempat ini berisi terkait dengan menunjukkan banyak sekali tujuan bangsa itu seperti apa gitu ya ke depannya, ataupun mungkin bisa dikatakan juga sebagai arahan kita gitu ya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari itu seperti apa sebagai warga masyarakat Indonesia itu sendiri. Kemudian makna yang kedua adalah menunjukkan prinsip dasar yang dipegang teguh adalah dengan menyusun kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu Susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan Pancasila. Di mana di sini dikatakan untuk tadi kan sampai kata-kata di sini sampai dan keadilan sosial, ini kan yang disebut dengan tujuan nasional gitu ya. Nah, cara untuk mewujudkan daripada tujuan nasional itu, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Jadi di sini adalah landasan dasar ada UUD sebagai dasar negara, dan juga dalam Susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Ini yang terkait dengan bahwa negara Indonesia itu merupakan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan kepada rakyat gitu ya. Kemudian makna yang ketiga adalah negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada intinya ini
mirip dengan yang pertama tadi gitu ya, sebagai tujuan bangsa. Kemudian pada intinya adalah negara Indonesia berbentuk republik dan kedaulatan rakyat, tadi sudah disebutkan gitu ya. Dan yang kelima adalah negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, seperti itu ya. Jadi ini adalah 5 poin terkait dengan makna daripada alinea keempat. Pada intinya nanti tentu saja buat rekan semua yang ingin mencatat ataupun memahami kembali, nanti akan kami kirimkan filenya secara di grup gitu ya, nanti akan dikirimkan. Silahkan kalian print dan pelajari ulang saja supaya betul-betul lebih memahami. Pada intinya, cara cepat untuk memahami daripada makna alinea keempat adalah isinya untuk memuat tugas negara dan atau tujuan nasional seperti tadi ya, sampai kata-kata perdamaian abadi dan keadilan sosial, ini semuanya adalah tujuan nasional. Jadi memang dalam alinea keempat ini memuat tugas negara atau tujuan nasional. Kemudian di sini juga dikatakan tadi ya terkait dengan untuk mewujudkan tujuan nasional tadi dengan cara melakukan kemerdekaan yang dibarengi dengan penyusunan UUD 1945 gitu ya. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa bentuk susunan negara Indonesia atau bentuk negara Indonesia itu adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan dasar negaranya adalah Pancasila. Di mana di sini dijelaskan gitu ya di akhirnya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi pada intinya, setelah disimpulkan kembali dalam alinea pembukaan UUD 1945 tadi, secara garis besarnya adalah untuk alinea yang pertama, pada intinya adalah terkandung motivasi, dasar, dan pembenaran perjuangan kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Di mana ini adalah makna daripada alinea pertama. Kemudian secara garis besarnya, makna daripada alinea kedua adalah mengandung cita-cita bangsa Indonesia, negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian tadi juga dijelaskan bahwa kemerdekaan itu tidak hanya sampai merdeka saja gitu ya pada saat dulu kita sukses daripada penjajahan, tapi kita harus meneruskan daripada perjuangan kemerdekaan tadi supaya mewujudkan bangsa Indonesia itu betul-betul menjadi bangsa yang adil, makmur, berdaulat, sejahtera gitu ya, dan bersatu. Kemudian makna daripada alinea yang ketiga adalah memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya, menyatakan bahwa kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi pada alinea ketiga ini, para pendiri bangsa kita tidak hanya mengklaim bahwa kesuksesan merdeka itu karena diri mereka sendiri, tidak gitu ya, tapi memang oleh perjuangan mereka sendiri dan juga tentu saja pastinya karena berkat bantuan dan rahmat dari Allah yang Maha Kuasa gitu ya. Kemudian pada alinea yang keempat, pada intinya adalah memuat tugas negara atau tujuan nasional, kemudian penyusunan UUD 1945, kemudian terkait juga bentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila. Oke. Jadi tadi terkait dengan makna daripada alinea pembukaan UUD 1945. Sekarang kita akan lanjut ke dalam pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Jadi pada bagian pokok pikiran pembukaan UUD 1945 ini tidak akan banyak yang dihafal karena ada cara cepatnya dan tentu saja nanti akan kita langsung bahas saja gitu ya. Jadi terkait dengan pokok pikiran itu sendiri, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung 4 pokok pikiran yang diturunkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, di mana pada intinya 4 pokok pikiran tadi betul-betul memiliki makna yang sangat mendalam gitu ya. Nah ini harus betul-betul dipahami gitu ya, dan ini ada cara cepatnya nanti akan dibahas di akhir. Pada intinya ini betul-betul sebetulnya harus dihafal sih. Terkait dengan pokok pikiran yang satu, isinya itu adalah menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini untuk memahami sebetulnya nanti itu akan muncul soal-soalnya itu mungkin terkait dengan nanti mungkin diberikan isi pokok pikiran ini. Nah, pokok pikiran ini itu merupakan pokok pikiran yang keberapa gitu ya. Nah, tentu saja kita harus bisa menentukan apakah pokok pikiran yang 1, 2, 3, ataupun 4. Karena tadi dijelaskan untuk pokok pikiran ini totalnya adalah ada 4 gitu ya. Nah, untuk memahami daripada pokok pikiran 1 ini, di sini ada kata-kata berdasarkan atas persatuan
Nah, karena di sini ada kata-kata berdasarkan atas persatuan, maka tentu saja adanya kata persatuan kan kalau misalkan kita melihat daripada Pancasila, ini merupakan sila yang ketiga gitu ya, Persatuan Indonesia. Nah, maka cara cepatnya untuk memahami dan menghafalkan daripada pokok pikiran yang pertama ini adalah pada intinya pokok pikiran yang pertama ini identik dengan Pancasila pada sila yang ketiga. Mungkin di antara kalian ada yang komplain gitu ya, kok di sini ada kata-kata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ya memang gitu ya, tapi ini bukan merupakan identik dengan Pancasila-sila yang kelima, tidak gitu ya. Ini tidak kita ambil. Jadi yang hanya sebagai patokan itu adalah kata-kata berdasarkan atas persatuan ini yang menjadikan pokok pikiran satu ini merupakan identik dengan Pancasila pada sila yang ketiga. Karena yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini ada pada pokok pikiran yang kedua. Nah, di sini pokok pikiran yang kedua isinya adalah menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini itu sudah betul-betul mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi memang untuk pokok pikiran yang kedua ini sudah sangat betul-betul identik dengan Pancasila pada sila yang kelima gitu ya. Jadi ini sebagai diingat saja gitu ya. Meskipun di sini ada kata-kata mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi yang dianggapnya itu adalah kata-kata yang persatuannya ini saja. Jadi untuk pokok pikiran yang satu ini identik dengan Pancasila pada sila yang ketiga. Sedangkan untuk pokok pikiran yang kedua, yang isinya adalah bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena di sini ada kata-kata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini sudah betul-betul identik dengan Pancasila pada sila yang kelima. Jadi tadi gitu ya, cara berpikirnya, kalau untuk yang pokok pikiran yang pertama, ini identik dengan sila yang ketiga, kemudian pokok pikiran yang kedua, identik dengan Pancasila pada sila yang kelima. Kemudian selanjutnya, pokok pikiran yang ketiga, menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Di sini sudah jelas gitu ya. Ada kata-kata permusyawaratan perwakilan. Hal-hal yang berkaitan dengan permusyawaratan, musyawarah, dan perwakilan. Maksud perwakilan ini adalah sebagai kepala gitu ya. Sebagai pemimpin. Maka berkaitan dengan Pancasila pada sila yang keempat. Jadi untuk cara cepat memahami bahwa pokok pikiran ketiga itu isinya tentang apa. Jadi sebetulnya isinya itu identik dengan Pancasila pada sila yang keempat seperti itu ya. Nanti di akhir akan ada resumenya, akan ada cara cepatnya bagaimana cara menghafal teknik untuk menghafal pokok pikiran ini gitu ya. Oke. Sedangkan yang keempat sebetulnya sisanya saja gitu ya. Tadi sudah dibahas gitu ya. Yang pokok pikiran yang satu identik dengan sila yang ketiga, pokok pikiran yang kedua identik dengan Pancasila pada sila yang kelima. Kemudian pokok pikiran yang ketiga identik dengan Pancasila pada sila yang keempat. Dan pokok pikiran yang keempat ini identik dengan Pancasila sisanya gitu ya. Selain 3, 5, dan 4. Jadi sila 1 dan sila kedua. Karena memang isinya itu adalah menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke? Ingat ya. Nah jadi sebetulnya nanti itu sebetulnya akan soal-soal yang muncul itu mungkin menanyakannya seperti ini. Apa sih isi daripada pokok pikiran yang ketiga? Apa sih isi daripada pokok pikiran yang kedua? Nah, jadi sebetulnya kita tidak perlu menghafalkan lagi gitu ya isi daripada pokok pikiran yang tadi. Karena sebetulnya isinya itu sama dengan sila gitu ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa pokok pikiran satu sama isinya dengan sila yang ketiga, pokok pikiran 2 sama isinya dengan sila yang kelima, pokok pikiran 3 sama isinya dengan sila keempat, dan pokok pikiran yang keempat sebetulnya sisanya gitu ya selain 3, 5, dan 4. Jadi sila 1 dan 2. Nah, cara cepatnya itu adalah tadi gitu ya. Kan ini untuk pokok pikiran 1 3, untuk pokok pikiran 2 5, untuk pokok pikiran 3 adalah 4. Berarti kan 3 5 4 dia. Kita lihat 3 5 4 ini bisa kita ya mungkin sama-samakan gitu ya. 3 ini mirip seperti huruf E, 5 ini mirip seperti huruf S, dan 4 ini adalah mirip seperti huruf A. Jadi ESA gitu ya. Jadi maksudnya E ini adalah untuk pokok pikiran pertama melambangkan sila yang ketiga.
Kemudian S ini adalah pokok pikiran yang kedua melambangkan sila yang kelima. Dan A ini maksudnya adalah pokok pikiran yang ketiga merupakan sila yang keempat. Dan sisanya yang pokok pikiran keempat adalah sisanya yaitu sila ke-1 dan sila yang kedua. Seperti itu. Jadi ini daripada cara cepat untuk memahami daripada pokok pikiran. Jadi nanti itu yang ditanyakan adalah misalkan seperti ini. Pokok pikiran ketiga itu isinya tentang apa? Nah, nanti dari optionnya kita cari saja bahwa memang untuk pokok pikiran ketiga ini pilih yang sesuai dengan sila yang keempat seperti itu ya. Oke. Oke, tadi kita sudah memahami daripada pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Pada intinya sebetulnya ya mungkin nanti kalian print daripada materi live kelas malam kali ini, kemudian kalian baca-baca daripada isi pokok pikiran tadi. Tapi sebetulnya yang harus betul-betul ditekankan adalah cara cepat tadi saja gitu ya. ESA 3, 5, 4. Pokok pikiran 1 identik dengan sila ketiga, kemudian pokok pikiran 2 identik dengan sila yang kelima. Dan pokok pikiran yang ketiga identik dengan sila yang keempat. Dan pokok pikiran yang keempat sisanya gitu ya. Yang belum itu kan 1 dan 2 gitu. Sekarang kita lanjut ke dalam materi yang keempat. Yaitu hubungan pembukaan dengan pasal-pasal UUD 1945. Karena banyak juga yang menanyakan terkait dengan bagaimana sih hubungan antara pembukaan dengan pasal-pasal UUD 1945. Ataupun pembukaan UUD dengan undang-undang yang lain gitu ya. Jadi, terkait dengan hubungan pembukaan UUD 1945 dengan pasal UUD 1945, pada intinya adalah keduanya ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau istilahnya adalah kausal organis. Maksudnya adalah antara pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasal UUD 1945 itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Sesuatu yang menyatu, yang saling melengkapi satu sama lain. Atau istilahnya adalah kausal organis. Maka bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Maka dari itu tadi ya tidak dapat dipisahkan. Jadi hubungan keduanya adalah saling melengkapi, tidak bisa dipisahkan, yang istilahnya adalah kausal organis. Kemudian pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi nanti mungkin di live kelas selanjutnya terkait dengan pasal-pasal yang ada pada UUD 1945 itu sebetulnya merupakan perwujudan daripada pokok pikiran tadi. Nah, pokok pikiran tadi itu kan sebetulnya sama-sama saja dengan Pancasila gitu ya. Jadi memang merupakan semuanya itu isi daripada UUD itu merupakan perwujudan daripada Pancasila itu sebetulnya secara lebih mendetail lagi seperti itu. Kemudian pokok-pokok pikiran tersebut tidak lain adalah pancaran dari Pancasila tadi sudah dijelaskan. Bahwa sebelumnya juga sudah paham gitu ya bahwa pokok pikiran itu sebetulnya isinya identik dengan Pancasila. Tadi kita review kembali saja untuk pokok pikiran yang pertama identik dengan sila yang ketiga, kemudian pokok pikiran yang kedua identik dengan sila yang kelima, kemudian pokok pikiran yang ketiga identik dengan sila yang keempat dan pokok pikiran yang keempat identik dengan sila 1 dan 2 sisanya gitu ya. Ingat ESA gitu ya cara cepatnya. Kesatuan serta semangat yang demikian itulah yang harus diketahui, dipahami dan dihayati oleh setiap insan Indonesia. Jadi pada intinya hubungan pembukaan UUD dan pasal itu adalah keduanya tidak bisa dipisahkan, keduanya menyatu. Kemudian yang dimaksud istilahnya itu adalah kausal organis seperti itu. Oke, selanjutnya terkait dengan pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan tertinggi di atas undang-undang lainnya. Ini yang betul-betul harus dipahami gitu ya. Nanti mungkin kita dituntut untuk mengurutkan daripada beberapa undang-undang yang lain gitu ya. Pembukaan undang-undang itu posisinya seperti apa. Jadi ingat bahwa posisi daripada pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan paling tinggi ataupun tertinggi daripada undang-undang yang lainnya. Hal ini dikarenakan UUD 1945 merupakan hukum dasar berbentuk tertulis dan menjadi dasar sumber hukum bagi seluruh peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Jadi kedudukannya adalah paling tinggi daripada undang-undang yang lain seperti itu. Tadi kita sudah membahas terkait dengan hubungan pembukaan dengan pasal-pasal UUD 1945. Mungkin tadi saya melihat sudah ada beberapa yang mengantuk, yang mungkin karena memang pembahasannya adalah seperti ini, memang materi-materi yang beberapa poinnya adalah hafalan gitu ya, tapi tidak masalah. Yang penting meskipun akan semua mengantuk, pada intinya mungkin pada hari ini banyak sekali para pejuang yang sudah tidur gitu ya, yang sudah tidur pulas, yang sudah enak gitu ya, mimpi
Tapi rekan semua sekarang malam kali ini sudah masih betul-betul berjuang gitu ya untuk mempersiapkan diri yang pada akhirnya adalah supaya betul-betul bisa dimudahkan dalam saat pelaksanaan SKD CPNS 2021. Tentu saja itu harus betul-betul dilawan, harus betul-betul semangat. Karena kalau misalkan kita lihat dari segi waktunya saja gitu ya, kemarin sudah diumumkan secara resmi bahwa sekarang itu pelaksanaan SKD sudah betul-betul jelas, pelaksanaannya itu adalah tanggal 2 September. Belum tahu sampai kapannya, ya mungkin akhirnya adalah sekitar pertengahan Oktober ataupun awal-awal Oktober ya. Jadi ya kalau misalkan kita hitung dari sekarang tanggal 24 gitu ya sampai tanggal 2 September itu berarti kan sisa sekitar tinggal 7 sampai 8 hari saja gitu ya. Kalau misalkan kalian mendapatkan jadwal pada saat nanti 2 September gitu ya. Malahan mungkin masih banyak sekali yang betul-betul harus dipersiapkan, baik itu vaksin ataupun tes PCR ataupun antigen gitu ya, ataupun beli masker, mempersiapkan bajunya. Nah, tentu saja hal seperti itu harus betul-betul semangat gitu ya, dengan sisa waktu yang sedemikian sedikitnya itu kita harus betul-betul memaksimalkan sisa waktu yang ada. Oke, segera silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, konsepnya adalah seperti biasa gitu ya. Setelah kalian melihat soalnya, silakan tulis jawabannya di kolom komentar dan nanti setelah ada yang menjawab nanti akan kita bahas gitu ya. Oke, sekarang kita bahas gitu ya. Sorry, jadi kepanjangan. Banyak yang sudah menjawab, di mana menjawab soal ini adalah jawabannya E. Oke, kita bahas. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terkandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan dihormati oleh bangsa-bangsa berbudaya di seluruh dunia. Oleh karena itu dikatakan bahwa pembukaan Undang-Undang 1945 mengandung nilai-nilai yang bersifat, tadi sudah dijelaskan ya, bahwa memang pembukaan UUD 1945 itu memiliki dua nilai. Yang pertama adalah nilai universal dan yang kedua adalah nilai lestari. Di mana nilai universal itu artinya adalah mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh dunia. Atau pada singkatnya adalah nilai universal itu artinya adalah nilai-nilai kebaikan yang betul-betul dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia seperti itu. Kemudian itu merupakan pengertian daripada nilai universal. Maka dari itu jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang E. Karena memang universal gitu ya. Yang sesuai dengan deskripsi pada teks ini. Kemudian direview kembali terkait dengan lestari itu artinya adalah mampu menampung dinamika masyarakat ataupun mampu memberikan solusi atas permasalahan yang ada pada masyarakat jika dan hanya jika pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu betul-betul dipahami, paham, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka pada akhirnya adalah bisa menjadi solusi atas permasalahan yang ada. Dan juga arti daripada lestari ini artinya adalah bahwa pembukaan UUD 1945 itu selamanya akan tetap seperti itu, tidak bisa berubah, tidak akan ada yang bisa mengubah dan dengan alasan apapun oleh siapapun gitu ya, karena memang sudah merupakan perjanjian kontrak antara negara dan juga rakyat Indonesia bahwa pembukaan UUD 1945 sampai kapanpun tidak akan pernah diubah sama sekali. Oke, itu yang dimaksud dengan lestari. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan yang bersifat, oke, ini barusannya materinya. Oke, silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, tadi sudah kebahas ya materinya. Silakan yang sudah bisa melihat soal ini langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Masih lumayan banyak ya soalnya. Oke, sudah banyak yang menjawab soal ini. Jadi untuk soal ini luar biasa ya, sudah banyak yang menjawab. Jawabannya yang paling tepat memang jawabannya adalah C, kausal organis. Tadi ini sudah terakhir gitu ya pembahasannya. Bahwa terkait dengan hubungan pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasal UUD 1945 antara pembukaan dengan isinya gitu ya, merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tadi sudah dijelaskan, duanya adalah saling melengkapi, saling bersatu, bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu gitu ya. Dan ini memiliki istilah kausal organis. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang C. Seperti itu. Oke. Oke, silakan sekarang jawab. Buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, langsung baca, langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, sudah ada yang menjawab dari Ricky Waryono D.
Oke, sekarang kita bahas saja ya karena sudah ada yang bisa menjawab nih. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang istimewa dalam ketatanegaraan Indonesia karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mana nih yang paling tepat? Tentu saja tadi sudah ada yang menjawab juga bahwa yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang D. Gitu ya. Di mana yang D ini adalah memberikan pedoman dan arah untuk mengisi kemerdekaan. Karena tadi sudah dijelaskan terkait dengan konsep dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di sini dikatakan bahwa memang isi daripada pembukaan UUD 1945 itu berisi pokok pikiran pemberontakan melawan 3 poin ini. Pertama adalah penjajahan, kedua adalah penguasaan, ketiga adalah pemerintahan otoriter. Jadi maksudnya adalah dulu itu para pendiri bangsa ingin betul-betul memberontak ataupun melawan 3 poin ini. Supaya apa? Ya supaya bangsa Indonesia itu betul-betul merupakan bangsa yang merdeka. Seperti itu poin yang ada pada pembukaan UUD 1945. Tapi selain isinya itu juga ada juga yang lain, yaitu berfungsi sebagai arahan dan pedoman untuk mengisi kemerdekaan. Seperti itu ya, yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makanya tadi memiliki sifat lestari. Maksudnya sifat lestari itu adalah sampai kapanpun pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 akan tetap relevan jika dan bisa betul-betul menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dalam masyarakat jika dan hanya jika masyarakat betul-betul memahami daripada isi pembukaan UUD 1945 dan mengamalkan isi daripada pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya tentu saja ada Pancasila seperti itu. Maka tentu saja untuk soal yang tadi, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang D, yaitu memberikan pedoman dan arah untuk mengisi kemerdekaannya. Ingat ya, tadi sudah dijelaskan terkait dengan konsep-konsep dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi sudah dijelaskan juga. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah ini soal-soal yang terkait dengan pertanyaan makna daripada alinea gitu ya. Silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini langsung saja tulis jawabannya di kolom komentar. Berdasarkan bunyi alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia telah mengakui salah satu nilai universal, yaitu mana jawaban yang paling tepat untuk soal ini? Silakan ya buat yang bisa menjawab soal ini langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, jadi untuk menjawab soal ini, berdasarkan bunyi alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia telah mengakui salah satu nilai universal, yaitu jadi untuk alinea pertama tadi sudah dijelaskan gitu ya. Isinya itu berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak berperi kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, pada intinya di sini ada cara cepatnya, nanti mungkin kalian baca lagi saja terkait dengan cara cepatnya. Di sini ada kata-kata terkandung motivasi. Untuk cara cepat untuk alinea pertama adalah isinya adalah terkandung motivasi, keyakinan, optimisme, dan pembenaran perjuangan para pendiri bangsa. Dan terkait dengan kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Maka tadi yang terkait dengan bunyi alinea pertama itu adalah terkait dengan kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Oke? Jadi memang jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang A. Tadi juga sudah dijelaskan terkait dengan universal ini pada intinya adalah nilai-nilai daripada pembukaan UUD 1945 yang betul-betul menyeluruh, yang betul-betul hak daripada segala bangsa, semua bangsa gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Silahkan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Langsung kerjakan dengan cepat. Live kelas malam ini nggak mau ke record ke aplikasi. Pasti di recordnya, pasti rekamannya akan disimpan di aplikasi bagian video materi, bagian rekaman live kelas. Jadi nanti pasti buat kalian yang belum menonton dari awal ataupun ingin menonton kembali ataupun mengulang menontonnya, silakan nanti bisa dilihat saja di bagian video materi pada sub rekaman live kelas. Tapi tentu saja mungkin akan diupload sekitar besok sore ya. Oke, sekarang kita bahas saja untuk soal ini karena sudah ada yang menjawab D.
Pernyataan yang menunjukkan kedudukan istimewa yang dimiliki pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah, tentu saja tadi sudah dijelaskan bahwa mungkin yang ini, yang option yang A, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bisa diubah dengan cara dan syarat khusus. Ini salah gitu ya. Ini yang A, yang menjawab A sudah pasti salah. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan berulang kali gitu ya, bahwa pembukaan UUD 1945 itu sampai kapanpun, oleh siapapun, dengan alasan apapun, tidak bisa diubah. Gitu ya. Jadi, sebetulnya kalau misalkan ada kata-kata yang bisa diubah, ini salah gitu ya. A salah, B salah, C salah, kemudian yang E apa nih? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bisa diubah, kecuali mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ini salah gitu ya. Karena tadi sudah dijelaskan, tidak bisa diubah gitu ya, oleh siapapun, dengan cara apapun, dengan alasan apapun. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang D. Oke? Ingat ya, terkait dengan pembukaan UUD 1945, dikatakan sifatnya memiliki nilai lestari. Lestari itu artinya adalah sampai kapanpun tidak bisa diubah dengan cara apapun, oleh siapapun, dengan alasan apapun. Karena sudah merupakan, tadi dijelaskan gitu ya. Nah ini, karena sudah merupakan hasil kontrak kenegaraan antara rakyat dan negara pada saat itu gitu ya. Jadi pada saat itu antara warga masyarakat Indonesia dan negara sudah menyetujui dan menyepakati bahwa untuk pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah sama sekali. Oke? Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Berdasarkan bunyi alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia harus mana nih? Apakah A, makmur dan sejahtera, B, berjuang tanpa kenal lelah, C, menguasai bangsa lain, D, menghapus penjajah dari muka bumi, E, merdeka, bersatu, mempunyai kedaulatan. Oke. Oke, manakah jawaban yang paling tepat untuk soal ini? Oke, karena kita masih banyak, kita cepatkan saja ya. Kalau sudah ada yang bisa menjawab soal ini, langsung kita hajar ke soal berikutnya saja. Oke, kita bahas saja. Berdasarkan bunyi alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia harus, tadi sudah dijelaskan ya, bahwa dalam alinea kedua itu dijelaskan, selain para pendiri bangsa sudah mengantarkan kita kepada kemerdekaan dari penjajah kita terdahulu, tapi kita juga harus betul-betul meneruskan daripada kemerdekaan tadi, dengan yang pertama adalah mempertahankan kemerdekaan, kemudian mempertahankan daripada persatuan ataupun membuat kita bersatu gitu ya. Kenapa? Karena Indonesia merupakan berasal daripada masyarakat multikultural yang beda bahasa, beda agama, banyak sekali perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan warna kulit dan lain-lain. Maka tentu saja tantangan ke depan daripada kemerdekaan adalah kita betul-betul bisa bersatu gitu ya, meskipun kita berasal daripada masyarakat multikultural, tapi kita bisa bersatu, bisa betul-betul memajukan daripada bangsa Indonesia itu sendiri. Itu merupakan tantangan kemerdekaan ke depannya. Kemudian selanjutnya adalah dan mempunyai kedaulatan. Ini merupakan makna daripada bunyi alinea kedua. Tadi sudah dibahas juga. Di sini dikatakan bahwa perjuangan kemerdekaan sudah sukses, berhasil untuk merdeka, maksudnya sukses di sini. Tapi tentu saja perjuangan kemerdekaan tadi tidak hanya sampai situ saja, tidak hanya sampai pada pendiri bangsa kita sampai merdeka gitu ya, tapi kita harus melanjutkan perjuangan supaya menjadikan negara Indonesia ini merupakan negara yang merdeka, negara yang bersatu, berdaulat. Berdaulat itu artinya adalah bersahaja ataupun sejahtera gitu ya, adil dan makmur juga. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, langsung saja tulis jawabannya di kolom komentar. Tujuan umum negara Republik Indonesia ditujukan oleh nomor. Jadi tadi ya dijelaskan, mungkin ini daripada pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Nah, di antara kelima tujuan ini, manakah yang merupakan tujuan umum daripada negara Republik Indonesia? Oke, silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, nanti kita langsung bahas saja, karena masih ada sekitar beberapa soal lagi yang akan kita bahas. Oke, sekarang kita langsung saja bahas soal ini. Tujuan umum negara Republik Indonesia ditunjukkan oleh nomor. Oke, jadi untuk tadi sudah dijelaskan gitu ya dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat dijelaskan bahwa awal-awalnya itu merupakan tujuan-tujuan daripada bangsa Indonesia, di mana pada akhirnya nanti diimplementasikan supaya kita merdeka dan mewujudkan daripada pembuatan Undang-Undang Dasar seperti itu gitu ya. Di mana di sini yang menjadi pertanyaannya adalah tujuan umum negara Republik Indonesia. Maka tentu saja tujuan umum negara Republik Indonesia itu maksudnya adalah tujuan daripada negara yang bersifat menyeluruh ataupun dengan makna lain adalah untuk kebermanfaatan secara dunia gitu, secara bangsa-bangsa antar negara ataupun antar bangsa. Maka tentu saja dari kelima option ini yang merupakan tujuan umum adalah yang ini yang nomor satu gitu ya, memajukan kesejahteraan umum. Di mana kata-kata memajukan kesejahteraan umum ini kan ini merupakan sesuatu yang memiliki makna meluas gitu ya. Kesejahteraan umum itu tidak hanya kesejahteraan oleh bangsa Indonesia itu sendiri, tapi juga kesejahteraan yang bisa dimanfaatkan ataupun bisa dirasakan oleh bangsa lain juga gitu ya, ataupun antar bangsa. Ini merupakan tujuan umum. Kemudian yang merupakan tujuan umum yang lain adalah yang poin yang ketiga ini, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Di sini juga sudah jelas-jelas ada kata dunianya gitu ya, di mana ada kata dunianya ini mengimplementasikan bahwa ini merupakan tujuan umum. Sedangkan tujuan khusus, cirinya adalah ya tentu saja ada kata Indonesianya atau ada kata bangsa Indonesianya. Di mana di sini pada poin yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya kan mencerdaskan kehidupan bangsa ini maksudnya adalah bangsa Indonesia kan. Berarti ini adalah tujuan khusus untuk internal daripada bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian yang poin yang keempat, mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini sudah jelas-jelas ada kata-kata rakyat Indonesia. Ini merupakan tujuan khusus daripada negara Republik Indonesia. Kemudian yang merupakan tujuan khususnya lagi adalah yang poin yang kelima, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di sini sudah ada kata-kata Indonesia yang sudah jelas, oke? Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Yang merupakan tujuan umum adalah 1 dan 3, sedangkan 2, 4, dan 5 adalah tujuan khususnya. Oke, kita lanjut gitu ya. Soal berikutnya, perhatikan bunyi penggalan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berikut ini yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pernyataan tersebut menegaskan. Oke, silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Kita tunggu sampai sekitar 15 detik saja gitu ya. Nanti akan langsung dibahas saja karena banyak yang bilang langsung saja ke soal berikutnya. Oke, silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, langsung saja tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, kita bahas saja. Perhatikan bunyi penggalan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berikut ini yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pernyataan tersebut menegaskan, oke, jadi tentu saja tadi dijelaskan bahwa ini merupakan penggalan gitu ya daripada alinea keempat. Di mana dalam alinea keempat dijelaskan tadi bahwa alinea keempat itu memiliki makna yaitu untuk memuat tugas negara ataupun tujuan nasional, di awalnya seperti itu. Kemudian setelah dibeberkan terkait dengan tujuan nasional, dilanjutkan dengan mewujudkan daripada tujuan nasional tadi dengan penyusunan UUD 1945. Kemudian dijelaskan juga untuk menjadi dan membentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat dan dasar negaranya itu adalah Pancasila di akhirnya. Maka dari itu jawaban yang paling tepat untuk soal ini, karena di sini sudah jelas-jelas gitu ya, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Jadi yang dibahas di sini adalah terkait dengan bentuk negara Indonesia, yaitu bentuk negara republik gitu ya, yang berkedaulatan daripada rakyatnya itu sendiri. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, langsung saja tulis jawabannya di kolom komentar. Kita tunggu sekitar 15 detik. Sudah ataupun belum, langsung akan kita bahas ya. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibandingkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Lebih rendah, lebih tinggi, khusus, sejajar, ataupun umum. Oke, silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Tadi sudah dibahas ya terkait dengan materi ini. Oke, sekarang kita langsung saja bahas. Tadi sudah dijelaskannya terkait dengan kedudukan
ataupun hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibandingkan dengan isinya, yaitu pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 adalah lebih tinggi, di mana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi daripada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Di sini juga dikatakan bahwa jika meskipun dibandingkan dengan yang lainnya, dengan undang-undang yang lain, maka akan selalu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu selalu mempunyai kedudukan yang tertinggi di atas undang-undang lainnya. Hal ini dikarenakan UUD 1945 merupakan hukum dasar berbentuk tertulis dan menjadi dasar sumber hukum bagi seluruh peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Maka tentu saja jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang B. Ingat ya, terkait dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, cara cepatnya itu adalah selalu pasti lebih tinggi kedudukannya daripada undang-undang yang lain. Oke? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, tulis jawabannya di kolom komentar. Kan nanti lab class berikutnya kita bahas tentang soal TWK penalaran. Untuk pembahasan materi-materi yang lain sebetulnya sudah betul-betul dibahas di live class sebelumnya gitu ya. Kita sudah banyak sekali live class yang dilaksanakan. Jadi buat kalian yang belum ingin memahami terkait dengan implementasi Pancasila ataupun TWK penalaran, silakan pelajari saja materi-materi TWK yang sudah ada di aplikasi. Di sana sudah lengkap sekali gitu ya. Oke, kita tunggu sekitar 5 detik lagi ya. Setelah ini kita langsung bahas. Oke, sekarang kita bahas saja ya. Kalau tadi sebelumnya mungkin ada soal terkait dengan menanyakan tujuan umum. Sekarang yang ditanyakan adalah ternyata tujuan khusus negara Republik Indonesia ditunjukkan oleh nomor. Tadi sudah dibahas juga ya, terkait dengan memajukan kesejahteraan umum. Ini, karena ada kata umum ini, berarti kan memajukan kesejahteraan untuk bangsa Indonesia dan juga bisa dirasakan oleh bangsa yang lain juga. Berarti itu adalah tujuan secara umum gitu ya. Dan kemudian poin yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa, ini sudah jelas-jelas ya, ada kata-kata bangsa. Jadi yang dimaksud dengan mencerdaskan kehidupan itu, mencerdaskan kehidupan siapa? Ya tentu saja bangsa ini adalah yang dimaksudkan adalah bangsa Indonesia. Karena memang kita lihat terlebih dahulu, tujuan khusus itu artinya adalah tujuan negara yang bersifat internal untuk kebermanfaatan negara sendiri. Jadi yang poin yang kedua ini, mencerdaskan kehidupan bangsa, ini merupakan tujuan khusus. Kemudian yang ketiga, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Di sini sudah jelas-jelas ada kata-kata dunia gitu ya. Ini merupakan tujuan umum. Karena tadi tujuan umum itu adalah tujuan negara yang bersifat eksternal gitu ya, yang bisa dirasakan baik itu secara internal ataupun dirasakan oleh bangsa-bangsa lain atau negara-negara di luar sana. Kemudian mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini sudah ada kata-kata jelas seluruh rakyat Indonesia, maka ini secara khusus, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di sini juga sudah jelas. Ini merupakan tujuan khusus gitu ya. Maka tentu saja jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang 2 benar, yang 4 benar, yang 5 benar. Berarti 2, 4, 5. Jawaban adalah yang D. Oke. Oke, kita lanjut. Silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Alinea kedua, pembukaan UUD 1945 mewujudkan adanya ketetapan dan ketajaman penilaian. Nih, ini ingat ya, yang ada pada alinea kedua. Oke. Oke, kita tunggu sekitar 10 detik saja ya. Apabila sudah 10 detik, kita langsung saja ke next dan bahas soalnya. Oke, sekarang kita langsung saja bahas untuk soal ini. Alinea kedua, pembukaan UUD 1945 mewujudkan adanya ketetapan dan ketajaman penilaian. Oke, tentu saja jawaban yang paling tepat untuk soal ini dalam alinea kedua, pembukaan UUD 1945 adalah bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir. Tadi sudah dijelaskan gitu ya, tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat. Jadi isi daripada yang kedua,
alinea kedua adalah ini. Tadi dijelaskan gitu ya. Untuk alinea kedua itu pada intinya tadi mengandung cita-cita bangsa Indonesia, negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pada intinya tadi dijelaskan juga bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir, tapi masih harus diisi dalam mengisi kemerdekaan tersebut dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat. Oke? Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, ini merupakan isi daripada alinea keempat ya, yang terakhir ya. Kemudian berbentuk republik juga, ini juga merupakan yang keempat. Kemudian terkait dengan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah juga, ini merupakan alinea yang keempat. Jadi yang alinea kedua memang betul adalah jawaban yang A. Oke? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Pokok pikiran ketiga yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah, tadi diingat ada cara cepatnya ya, untuk pokok pikiran ketiga merupakan identik dengan sila yang keberapa? Coba tulis di kolom komentar ya. Silakan buat kalian sudah bisa melihat soal ini, langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Kita tunggu sampai 10 detik, jika sudah, kita langsung nanti bahas saja ya. Oke, sekarang kita langsung saja bahas soal ini. Pokok pikiran ketiga yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah, tentu saja jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Karena terkait dengan pokok pikiran ketiga, tadi sudah dijelaskan gitu ya, kata kuncinya adalah esa, di mana pokok pikiran yang pertama merupakan identik dengan itu adalah sila ketiga. Kemudian pokok pikiran kedua identik dengan esa gitu ya, S berarti ya, S itu maksudnya adalah 5, berarti identik dengan sila yang kelima. Kemudian pokok pikiran yang ketiga, esa itu berarti A maksudnya itu adalah dengan sila keempat. Berarti identik dengan sila yang keempat, di mana sila yang keempat itu isinya adalah terkait dengan permusyawaratan perwakilan. Maka tentu saja akan sangat mudah, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang B. Karena tadi sudah jelas ya, kata cara cepatnya adalah untuk menentukan pokok pikiran pembukaan UUD 1945, pada intinya adalah esa gitu ya. Di mana E-nya ini adalah untuk pokok pikiran yang pertama merupakan identik dengan sila ketiga. Kemudian pokok pikiran yang kedua identik dengan sila yang kelima. Kemudian pokok pikiran yang ketiga identik dengan sila yang keempat. Oke? Dan sisanya pokok pikiran yang keempat adalah sisanya sila 1 dan sila yang kedua. Oke? Oke, sekarang kita lanjut. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, oke, silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, langsung tulis jawabannya di kolom komentar, mana jawaban yang paling tepat untuk soal ini. Wah, nggak kerasa ya, sudah 1 jam lebih 27 menit, sudah 1 jam setengahan ya kita belajar bersama. Luar biasa, mungkin sekarang saya di Bandung udah sekitar jam 9 lebih 27 menit ya. Mungkin yang di luar sana udah ada yang jam setengah 11 ya, ataupun jam setengah 12. Oke, silakan buat yang bisa melihat soal ini langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Kita tunggu sampai 5 detik, setelah itu kita langsung bahas saja karena lumayan masih ada beberapa soal lagi. Oke. Oke, jadi sangat jelas ya, tadi sudah dibahas berkali-kali bahwa alinea keempat itu terkait dengan pembukaan UUD 1945 menjelaskan juga terkait dengan negara Indonesia berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat, atau yang dimaksud dengan bentuk negara. Di mana tadi dijelaskannya terkait dengan cara cepatnya adalah untuk memahami makna daripada alinea keempat adalah memuat tugas negara ataupun tujuan nasional. Tadi ya strukturnya di sini ada kata-kata ya. Untuk membentuk susunan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu adalah undang-undang. Jadi sampai kata-kata dan keadilan sosial ini merupakan tujuan nasional.
Di mana tadi tujuan nasional itu ada tujuan umum dan ada tujuan khusus gitu ya. Dan di sini di akhirnya adalah untuk mewujudkan daripada tujuan nasional tadi, maka tentu saja disusunlah kemerdekaan dalam satu undang-undang. Di mana di sini dijelaskan penyusunan undang-undang yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada, di sini ada kata-kata dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat gitu ya. Jadi ini menjelaskan terkait dengan bentuk negara daripada Indonesia itu merupakan negara yang berkedaulatan rakyat gitu ya. Maka tentu saja jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang A. Oke. Terkait dengan yang bagian motivasi spiritual yang luhur dan mengilhami proklamasi kemerdekaan, tentu saja hal seperti itu merupakan merupakan makna daripada alinea yang ketiga ya, yang kata-kata atas rahmat Allah gitu ya. Kemudian yang kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir, ini merupakan makna daripada alinea yang kedua gitu ya. Karena tadi kita selain kita menikmati daripada perjuangan kemerdekaan ini, kita juga harus meneruskan dan menjaga kemerdekaan ini dan juga mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, makmur. Seperti itu ya. Kemudian tadi yang kewajiban bangsa atau pemerintah Indonesia untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan, ini merupakan makna daripada alinea yang pertama. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Makna yang terkandung dalam alinea kedua adalah menunjukkan, kita balik lagi nih ke alinea kedua. Mana jawaban yang paling tepat untuk soal ini? Makna yang terkandung dalam alinea kedua adalah menunjukkan, kita tunggu sampai 10 detik, setelah ini kita langsung bahas saja. Oke, sekarang kita langsung bahas saja. Jadi, tadi sudah dijelaskan bahwa makna yang terkandung dalam alinea kedua daripada keempat option ini, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C, yaitu menunjukkan kebanggaan dan penghargaan, optimisme, keyakinan para pejuang pendiri bangsa kita untuk betul-betul berjuang gitu ya, mendapatkan kemerdekaan. Di mana di sini dijelaskan dalam alinea kedua ini ada 3 makna gitu ya. Ini bukan cara cepatnya. Menunjukkan kebanggaan, penghargaan, optimisme, pencapaian kesuksesan. Kemudian di sini juga jelas gitu ya terkait dengan tujuan bangsa sukses itu adalah untuk merdeka. Kemudian kemerdekaan bukanlah akhir daripada perjuangan. Jadi yang terkait dengan ini merupakan, yang terkait dengan alinea kedua adalah pada option yang C, yaitu menunjukkan kebanggaan dan penghargaan kita akan perjuangan bangsa Indonesia selama ini. Oke. Kalau option yang D ini merupakan alinea yang keempat ya, dan mengungkapkan suatu dalil objektif yaitu bahwa penjajahan perikemanusiaan perikeadilan, berarti ini option yang alinea yang satu ya. Kemudian yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri daripada penjajahan. Itu juga masih dalam option 1 ya. Alinea 1. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Alinea pertama, pembukaan UUD 1945, pada garis besarnya adalah mengandung. Oke, silakan. Buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Kita tunggu sampai 10 detik ya. Jika sudah 10 detik, kita langsung aja bahas karena masih ada beberapa soal lagi. Oke, sekarang kita lihat alinea pertama pembukaan UUD 1945 pada garis besarnya adalah mengandung, kayak itu saja untuk alinea pertama, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A, yaitu motivasi, dasar, dan pembenaran perjuangan. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan berkali-kali. Kemudian untuk memuat tugas negara ataupun tujuan nasional, kemudian penyusunan UUD 1945, ini merupakan makna ataupun garis besar daripada alinea keempat. Kemudian memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya, menyatakan bahwa kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ini merupakan alinea ketiga, dan cita-cita bangsa Indonesia, negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, ini merupakan makna daripada alinea yang kedua. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pokok-pokok pikiran yang mengandung pancaran dari falsafah negara Pancasila terkandung dalam, silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, kita tunggu sampai
5 detik ya. Setelah itu kita langsung bahas. Kami minum dulu serak. Oke, makasih ya. Sekarang setelah ini mau langsung minum. Oke, sekarang kita bahas saja pokok-pokok pikiran yang mengandung pancaran dari falsafah negara Pancasila terkandung dalam, ini gampang sekali ya, tadi sudah dijelaskan bahwa pada alinea keempat terdapat Pancasila juga ya di akhirnya gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang D. Karena tadi untuk alinea keempat, cara cepatnya untuk memahami maknanya adalah memuat tugas negara ataupun tujuan nasional terlebih dahulu di atasnya, kemudian merdeka dengan cara menyusun daripada UUD 1945, kemudian setelah merdeka membentuk sebuah negara, di mana bentuk susunan negaranya itu adalah berkedaulatan rakyat, dan pada akhirnya dalam menjalankan daripada kenegaraannya, baik itu secara warga ataupun pemerintah, tentu saja menjadikan Pancasila sebagai dasar negara di sini di akhirnya. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang D. Wah, sudah habis ya. Terima kasih buat rekan semua yang sudah berjuang sampai akhir seperti ini dalam mungkin 1 jam 36 menit gitu ya. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kami berikan betul-betul bisa bermanfaat buat rekan semua, terutama untuk rekan yang tes seleksi SKD gitu ya, di mana kemarin sudah diumumkan pelaksanaannya akan dimulai 2 September. Tentu saja waktu-waktu yang sekarang tersisa, gunakanlah waktu-waktu tersebut betul-betul semaksimal mungkin. Jangan sampai ada satu hari pun rekan tidak belajar gitu ya, tidak mempersiapkan diri, karena mungkin ingat ya saingan rekan semua betul-betul berjuta-juta. Kalau misalkan kalian tidak semangat saja gitu, tidak selangkah di depan daripada orang lain, pasti akan ketinggalan gitu ya. Jadi tapi diingat juga, meskipun mereka itu berjuta-juta orang, tapi kebanyakan dari mereka juga mendaftar CPNS itu cuman coba-coba saja gitu. Jadi dengan kalian selangkah di depan saja dengan orang lain, dengan saingan, pasti akan bisa betul-betul mendapatkan peringkat lebih tinggi daripada mereka, dan pada akhirnya lolos untuk jadi ASN 2021. Oke, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Saya doakan semoga rekan semua yang mengikuti daripada live class ini sampai akhir betul-betul bisa membantu, dan pada akhirnya nanti bisa memudahkan rekan semua dalam menjawab soal-soal tes SKD CPNS tahun 2021. Nanti untuk filenya akan kami kirimkan di dalam grup, dan untuk rekaman live class ini tentu saja akan kami masukkan ke dalam aplikasi Jadi ASN juga ataupun di dalam web Jadi ASN. Terima kasih banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.